Safara Inanudaheni dari kelas MIPA 2 semester 3, nomor presensi 33. Tujuan dari pembuatan video saya kali ini yaitu untuk melaporkan hasil membaca buku dalam kegiatan literasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu Ibu Uswatun Hasanah SPD. Dari kegiatan literasi yang sudah saya lakukan, saya membaca sebuah buku non-fiksi yaitu Filosofi Teras. Identitas buku ini meliputi judul buku yaitu Filosofi Teras. Penulis Henry Manampiring, penerbit PT Kompos Media Nusantara, kota terbit Jakarta, tahun terbit cetakan ke-10, terbit pada September 2019. Untuk ISBN buku Filosofi Teras 978-412-418-9 dan yang kedua 978-412-419-6 untuk dalam bentuk PDF. Buku Filosofi Teras sendiri terdiri dari 12 bab. Bab yang pertama berjudul Survei Khawatir Nasional, bab kedua berjudul Sebuah Filosofi yang Realistis, bab yang ketiga Hidup Selaras dengan Alam, bab keempat Dikotomi Kendali, dan bab yang kelima Mengendalikan Interpretasi dan Persepsi, bab keenam Memperkuat Mental, bab ketujuh Hidup di antara orang yang menyebalkan, bab kedelapan Menghadapi kesusahan dan musibah, bab yang kesembilan yaitu Menjadi Orang Tua, bab ke-10 Citizen of the World, bab ke-11 yaitu tentang kematian, dan bab yang terakhir, bab 12, penutup. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 3 bab pertama, yaitu bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga. Pada bab pertama, di dalam buku Filosofi Teras membahas tentang survei khawatir nasional yang sudah dilakukan oleh penulis, yaitu ada lebih banyak orang yang merasa khawatir di dalam hidup ini. Dengan 2 dari 3 responden merasa khawatir secara umum. Aspek hidup yang berbeda memiliki tingkat kekhawatiran yang berbeda. Relationship ternyata bukan menjadi sumber kekhawatiran yang tinggi. Ternyata peran menjadi orang tua dan keuangan cukup menjadi kekhawatiran yang tinggi dalam survei khawatir nasional ini. Penulis juga berpendapat bahwa kekhawatiran adalah sesuatu yang bisa dan seharusnya dikurangi karena menimbulkan banyak biaya, seperti yang pertama menghabiskan energi dan pikiran, yang kedua menghabiskan waktu dan juga uang, dan yang terakhir yaitu mengganggu kesehatan tubuh. Dr. Andri SPK JFAPM juga berpendapat dalam bab pertama ini. Di dalam wawancara yang sudah dilakukan penulis, beliau mengatakan beberapa hal. Yang pertama yaitu kondisi psikis berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Yang kedua, jika dalam keseharian kita terbiasa hidup dengan cemas dan stres untuk jangka waktu panjang, maka tubuh juga beradaptasi dalam rentang waktu tersebut. Yang ketiga, bukan situasi penyebab stres kita yang menjadi masalah, tetapi persepsi kita akan situasi tersebut. Manajemen cemas sama dengan manajemen persepsi. Yang terakhir yaitu dengan media sosial, kita mengalami banjir informasi yang belum tentu benar. Itu bisa menyebabkan kekhawatiran kita semakin bertambah. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2 di buku Filosofi Teras yang judulnya Sebuah Filosofi yang Realistis. Di dalam bab ini membahas tentang filosofi teras atau stoicisme adalah sebuah aliran filsafat Yunani Romawi kuno yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Tetapi ajaran filsafat ini masih relevan untuk kondisi manusia di zaman sekarang. Sebagai sebuah filsafat, stoicisme bisa melengkapi cara kita menjalani hidup di zaman sekarang. Stoicisme bukan sebuah agama kepercayaan. Stoicisme mengandung banyak ajaran dan nilai-nilai universal yang mungkin kita dengar dari filosofi lain, nilai budaya, atau agama sekalipun. Tujuan utama dari filosofi teras adalah
hidup dengan emosi negatif yang terkendali, dan hidup dengan kebajikan atau virtual life. Bagaimana kita hidup sebaik-baiknya seperti seharusnya kita menjadi manusia dibahas di dalam bab 2. Yang terakhir yang akan kita bahas pada hari ini yaitu hidup selaras dengan alam. Di bab ketiga ini lebih membahas tentang manusia harus hidup selaras dengan alam jika ia ingin hidup yang baik. Keluar dari keselarasan dengan alam adalah pangkal ketidakbahagiaan. Hidup selaras dengan alam artinya kita harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, rasio, karena itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Filosofi teras percaya bahwa segala sesuatu di alam ini saling terkait atau interconnected. Termasuk di dalamnya segala peristiwa di dalam hidup kita, melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi, artinya keluar dari keselarasan dengan alam. Dari 12 bab yang ada di dalam buku Filosofi Teras dan 3 bab yang sudah saya sebutkan intisarinya, buku ini memiliki sebuah kelebihan, yaitu mengajarkan banyak hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, seperti cara mengontrol emosi, mengurangi rasa khawatir berlebih pada diri sendiri, untuk selalu berpikir positif, hingga cara menjadi orang tua juga dibahas di dalam buku ini. Di balik kelebihan yang dimiliki buku ini, tentunya ia memiliki kekurangan di dalamnya. Kekurangan dari buku ini karena buku ini termasuk buku filsafat, maka bahasa yang digunakan sedikit sulit untuk dipahami, sehingga perlu membaca 2 kali untuk paham apa yang dimaksud dari buku ini. Sebelum saya akhiri video kali ini, saya mempunyai kata-kata mutiara yang berkaitan dengan buku Filosofi Teras, yaitu tidak ada yang perlu disesali, semua terjadi mengikuti keteraturan dan hukum alam. Bisakah kita tidak hanya menerima masa lalu, tapi bahkan mencintainya? Sekian dari saya.